Kita akan masuk ke dalam pendahuluan yaitu glikolisis. Glikolisis adalah jalur sentral metabolisme yang memecah glukosa menjadi piruvat melalui 10 langkah reaksi enzimatik di sitoplasma. Prosesnya terbagi dua. Ada fase investasi yang membutuhkan 2 ATP dan fase hasil yang memanen energi tersebut. Tiga enzim kunci yang mengatur lajur ini adalah heksokinase, PFK1, dan piruvat kinase. Ketiganya merespon kondisi energi sel secara dinamis. Hasil akhirnya adalah 2 ATP neto, 2 NADH, dan 2 piruvat yang menjadi titik awal produksi bioenergi lebih lanjutnya lagi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai glikolisis sebagai titik awal. Glikolisis sebagai titik awal yang pertama adalah terjadi pertama kali sebelum ke jalur lain. Setiap glukosa yang masuk ke sel wajib melewati glikolisis terlebih dahulu sebelum bisa diproses lebih lanjut. Yang kedua, glikolisis merupakan salah satu-satunya jalur yang tidak butuh oksigen, di mana glikolisis akan tetap berlangsung di sitoplasma dan akan tetap aktif di kondisi aerobik maupun anaerobik. Yang ketiga, glikolisis menghasilkan ATP paling cepat. Glikolisis menggunakan fosforisasi tingkat substrat langsung transfer fosfat ke ADP tanpa perlu mitokondria. Terakhir, NADH dari glikolisis mengisi rantai elektron. Glikolisis menghasilkan 2 NADH yang langsung dikirim ke elektron transport chain. Di elektron transport chain, tiap NADH menghasilkan sekitar 2,5 ATP tambahan. Baik, jadi glikolisis itu merupakan tahap awal penting dalam produksi bioetanol. Glikolisis itu dipecah menjadi 2 molekul piruvat sambil menghasilkan energi berupa 2 ATP dan 2 NADH. Piruvat yang dihasilkan itu kemudian akan berperan sebagai prekursor utama dalam fermentasi etanol. Jadi glikolisis bukan hanya menghasilkan energi tetapi juga menyediakan bahan baku metabolik bagi mikroorganisme untuk menghasilkan bioetanol. Kemudian piruvat yang dihasilkan melalui glikolisis itu akan difermentasi secara anaerob oleh Saccharomyces cerevisiae. Pada tahap ini, piruvat itu pertama-tama akan diubah menjadi asetaldehida, kemudian diproduksi menjadi etanol dengan pelepasan CO2+. Proses ini juga meregenerasi NAD+ dan dari NADH. Yang penting untuk menjaga jalur glikolisis tetap berjalan dan produksi energi itu harus berlangsung. Bioetanol yang dihasilkan dari jalur ini tuh juga memiliki nilai-nilai yang penting sebagai bioenergi terbarukan. Mikroorganisme itu akan memanfaatkan aktivitas metabolik untuk mengubah biomasa seperti tebu, jagung, dan ligonelulosa menjadi bahan bakar cair. Hal ini tuh tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga memberikan nilai ekonomi dari konservasi biologisnya selanjutnya. Meskipun proses ini efektif, terdapat beberapa tantangan, yaitu kompleksitas struktur ligonelulosa untuk pretreatment tambahan agar gula bisa diakses oleh mikroorganisme. Efisiensi fermentasi itu dipengaruhi oleh pH, suhu, dan toleransi mikroba terhadap etanol. Oleh karena itu, tindakan rekayasa metabolik akan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan memungkinkan penggunaan berbagai jenis substrat yang lebih efisien. Berikutnya adalah aplikasi produksi biohidrogen. Perlu kita ketahui bahwasannya 96% suplai dunia terkait hidrogen masih berasal dari bahan bakar fosil. Biohidrogen merupakan hidrogen hasil metabolisme mikroorganisme via dark fermentation atau microbiome electrolysis cell. Alternatif ini menyajikan produk yang lebih ramah lingkungan karena menghasilkan produk sisa berupa air. Aplikasi dari produksi biohidrogen dapat kita lihat pada beberapa sektor. Pertama, pada fuel cell energi listrik, biohidrogen menghasilkan listrik bersih untuk kendaraan seperti pada Toyota Mirai dan pembangkit listrik. Selanjutnya, pada industri kimia dan pangan, hidrogenisasi minyak nabati pada margarin dan sabun, dan sintetis amonia untuk pupuk pada proses Haber-Bosch. Lalu untuk pengolahan limbah organik, dark fermentation untuk produk seperti tahu dan molase, serta penekanan beban pencemaran pada lingkungan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Mikrobal full cell atau MVC memiliki 4 komponen utama. Yang pertama adalah anoda sebagai ruang anaerobik, tempat mikroba beraktivitas. Yang kedua itu katoda sebagai ruang aerobik. Ketiga, membran penukaran proton atau PM yang memisahkan kedua ruang. Dan yang keempat, sirkuit eksternal yang mengalirkan elektron menjadi energi listrik. Glikolisis sebagai MVC itu secara singkat alur kerjanya dimulai dari glukosa yang melewati jalur glikolisis 10 tahap.
menghasilkan pirufat, 2 ATP, 2 NADH. Lalu NADH inilah yang akan melepaskan elektron ke anoda dan elektron akan mengalir melalui sirkuit eksternal menjadi energi listrik. Lalu peran kunci glikolisis ini ada 3 dalam MVC, yaitu pemecahan glukosa sebagai bahan bakar utama, sumber elektron melalui NADH, dan regenerasi NAD+ agar glikolisis terus berjalan secara berkesinambungan. Pada slide selanjutnya akan dibahas bagaimana kita dapat merekayasa sel mikrobial khususnya pada jalur glikolisis agar lebih efisien dalam memproduksi senyawa target. Ada 4 pendekatan utama. Yang pertama, rational metabolic engineering, di mana kita mengidentifikasi bottleneck enzim lewat flux analysis, lalu intervensi pada level ekspresi gen. Contohnya pada rekayasa gen PTSG di E. coli. Kedua, CRISPR atau CRISPR-I. Nah, ini memungkinkan kita untuk menekan jalur kompetitor secara stimulan dan presisi, mengalihkan karbon ke jalur yang kita mau. Dan ketiga, dynamic metabolic control. Alih-alih mengunci satu konfigurasi metabolisme, kita dapat memasang biosensor berbasis metabolit seperti FBP yang secara otomatis menyesuaikan flux sesuai kondisi sel. Ini mencegah overflow metabolisme sekaligus menghindari metabolic burden. Dan yang terakhir yaitu integrasi gen dan AI, di mana model metabolit skala genom dikomunikasikan dengan machine learning untuk memprediksi target petase secara komputasi sehingga mengurangi eksperimen trial dengan anak. Tantangannya tetap ada, yaitu metabolic burden masih jadi hambatan setiap kali kita relawan metabolisme, dan ada cost ke pertumbuhan, lalu ada scale upgrade gap, yaitu strain yang sempurna di pas sering gagal di bioreaktor industri karena strain lingkungan yang berbeda. Dan modifikasi satu gen bisa berdampak faktor juga dengan regulasi global. Nah, kedepannya siklus DBTL ini yang dioptimalisasi akan menjadi standar baru, dikombinasikan dengan LLM yang mampu mengekstrak target rekayasa dari ribuan paper ilmiah. Kita menuju era di mana desain sel factory dilakukan secara komputasi sebelum salah satu pun eksperimen dijalankan. Intinya, optimalisasi glikolisis bukan lagi sekedar overekspresi satu enzim, namun soal mengintegrasikan kontrol dinamis genom editing presisi dan IA dalam satu platform rekayasa.